sampai melahirkan. Sampai melahirkan pun ditanggung. Nah, itu kadang-kadang kita sering, di asuransi kita nggak menanggung hal itu. Nah, itu ada di Purwok yang ada menanggung itu. Di Pusu Sehat belum sih sampai sekian, tapi kemungkinan semoga ke depannya Pusu Sehat pun bisa menanggung 3 hal itu yang dikecualikan. Nah, kalau yang PGB yaitu perlindungan, kalau yang syariah murni tanpa tanpa investasi, kalau yang di PPH Plus atau PSGB-nya dia ada investasi dengan pilihan perlindungan kesehatan jangka panjang sampai 99 tahun. Di Pusehat pun sama 99 tahun. Cuma sini benar-benar murni di kesehatan sehingga preminya bisa murah. Nah, kemudian latar belakang juga kenapa ada Plus Sehat diterbitkan karena mengikuti perkembangan kenaikan biaya rumah sakit. Nah, di Indonesia sendiri yang warna merah ini, di mana biaya kenaikan rumah sakit kita adalah 31,8% per tahun kenaikannya. Otomatis kalau sekarang kena DB, misalnya biaya 100 juta, tahun depan sudah 131 juta loh biaya DB. Jikalau kan kita anggap nilai pada saat masuk rumah sakit itu adalah 100 juta saat tahun ini. Tahun depan adalah 31. Nah, kalau kita masih memakai plan yang lama, memakai yang kartu yang merah, otomatis eksesnya akan banyak. Akan banyak dari biaya dokter, yang akan kunjungan dokter yang akan ekses, kemudian biaya obat-obatan pun akan ekses gitu. Nah, dengan black card ini semua akan menjadi on bill sesuai dengan tagihan. Yang penting syaratnya adalah kamar kita sesuai dengan plan. Nah, Indonesia sendiri termasuk di nomor 3 dari kenaikan biaya rumah sakit yang penting adalah Vietnam. Singapura kita lihat 25,4% kenaikan biaya rumah sakitnya. Kalau itu di Bali hampir sama dengan Indonesia jadinya kan, teman-teman? Teman-teman bisa dengar suara saya? Bisa, lagi Bisa ya? nih. Bisa ya. Saya takutnya sendiri, udah malam-malam, gelap, dingin, sendiri lagi. Boleh pakai selimut. Asal jangan selimut tetangga ya. Oh gitu, ya ya, siap Bu Happy. Oke. Nah, biasanya biaya rawat inap membuat masyarakat membutuhkan produk perlindungan yang dapat membayarkan sesuai dengan tagihan rumah sakit. Nah, inilah kenapa akhirnya Indonesia mengeluarkan PPH Plus di awal, kemudian terakhir dengan Pru Solusi Sehat ini. Karena masyarakat menginginkan biaya rumah sakit tercover dulu. Dan Pru Solusi Sehat juga sama itemnya dengan PPH Plus dia melakukan rawat inap di seluruh negara. Sampai di Amerika pun kita akan bayarkan, cuma ada beberapa pengecualian-pengecualian. Oke, saya skip aja, yang penting-penting saya. Oke, ada lengkap dan fleksibel. Nah, fitur keunggulan Pru Solusi Sehat atau yang syariah ini teman-teman pada saat presentasi ini difokuskan. Yang pertama adalah fleksibel. Fleksibel dalam memilih tipe dan kamar sesuai dengan plan tanpa batas hari rawat inap. Berarti selama 365 hari terus sehat bisa. Sehingga nasabah mau sakit sepanjang tahun pun Prudential akan siap cover karena sepanjang tahun dia. Tidak ada yang hanya 100 tahun, 100 hari, atau 150 hari. Kemudian perlindungan seluruh dunia hingga Amerika Serikat. Ada bintang 2, yaitu hanya plan Diamond. Kemudian berlaku untuk masa perlindungan 1 tahun dan dapat dipanjang hingga usia 99 tahun. Ini kuncian teman-teman. Nanti orang beli solusi sehat tidak terbatas hanya sampai usia 75 tahun kayak yang kartu merah, tapi bisa sampai usia 99 tahun. Kemudian manfaat yang lebih besar hingga 65 miliar untuk yang plan Diamond. Kemudian manfaat rawat jalan kanker darah tanpa ada limit, semua sesuai dengan tagihan on bill. Kan biasanya inilah yang paling ngeri. Orang isi darah bisa satu minggu sekali, 2 minggu sekali. Nah kan kadang-kadang ini bikin tergerus. Dan saya punya teman yang terkena ini juga cuci darah, dia 1 minggu 2 kali.
Nah, bisa dibayangkan kalau sekali cuci darah harganya sekitar 3 jutaan, bisa dibayangkan berapa biayanya. Nah, syukurlah pemerintah mengeluarkan Pro Solusi Sehat dengan sesuai on bill. Pre dan post yang akan berdarah rawat jalan. Artinya 30 hari sebelum rawat inap dan 90 hari sesudah rawat inap di cover. Ingat kunciannya teman-teman adalah 30 hari dan 90 hari sebelum dan sesudah rawat inap. Ya. Kunjungan dokter juga lebih banyak, 2 kali dokter umum dan 2 dokter spesialis. Ini juga sama, dokter spesialis on bill dia. Kemarin dokter spesialis yang mengunjungi nasabah saya itu biayanya 800.000 per kali kunjungan. Nah, bisa dibayangkan kalau yang limit yang pakai kartu itu, yang kartu merah, itu paling tinggi salah 500.000 rasanya kalau saya masih ingat saya. Ini udah masuk 800.000 per hari kan nggak cover juga. Nah, ini pentingnya yang on bill kartu hitam. Pembayaran di luar wilayah tanggungan atau wilayah asuransi syariah sesuai dengan presentasi, dengan presentase. Nah, nanti saya berikan ini plan yang ada di Pro Solusi Sehat. Hampir sama dengan yang di PPH Plus, yaitu ada Bronze B, ada Bronze A, Bronze B. Kalau Bronze A, Bronze B artinya dia pelindungannya di Indonesia. Silver berarti sudah masuk Asia, cuma pengecualian Singapura, Hong Kong, sama Jepang. Kalau Gold A dan B berarti dia Asia, seluruh Asia include, masuk dia. Kemudian Platinum, seluruh dunia, kecuali Amerika Serikat. Kalau Diamond, seluruh dunia. Nah, kalau di Asia ini, apakah Australia termasuk Asia, teman-teman? Australia, di mana kita buat Australia? Masuk ke mana dia kalau supaya dapat full cover? Mohon petunjuk Kakak Ayudi, belum pernah ke Australia, jadi saya belum hafal. Saya juga tidak pernah ke Australia. Kan bisa lihat di YouTube ada di Australia dia tidak termasuk Asia, tapi dia masuk di Platinum dia. Oh, seluruh dunia masuk. Ya, sana. Bebas sesuai dengan tagihan. Kalau nanti dia kena ada namanya presentasenya. Terima kasih. Oke. Dan batas kamar pun dilihat, pilihannya adalah batas kamar harga kamar pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, di sini kalau contohnya di Indonesia nih, misalnya yang bronze A, batas kamarnya adalah 500.000. Nah, kalau kita sudah pada saat masuk ilustrasi di Proofos, teman-teman akan minta pilihan batas kamarnya 500.000 atau yang 1 juta. Nah, sehingga ini tujuannya jikalau nanti nasabah mendapatkan kamar yang 2, kemudian harga kamarnya 700.000 yang teman-teman pilih, berarti teman-teman sudah kena ekses. Kecuali kamar teman-teman milih kamar yang 1 juta batasnya. Kalau teman-teman milih 1 juta batasnya, tapi kamar teman-teman masuk ya kamar 200.000, nggak masalah dia. Masuk ke cover on bill dia sesuai tagihan. Tapi jika melewati yang 1 juta, kena dia. Maka kalau bisa teman-teman pilih yang lebih tinggi kalau masuk budgetnya. Nah, yang nasabah saya itu yang platinum, tapi dengan pilihan kamar yang 1,5 juta limitnya, tidak lebih dari itu. Karena kalau masuk yang limitnya 10 juta, budgetnya terlalu memang sesuai dengan harga, hingga mendapatkan kenyamanan, otomatis biayanya pun jadi lebih mahal. Maka antara dua pilihan, mau pilih aman atau pilih nyaman. Dan saat ini saya masih memilih nyaman dulu sebelum nanti kalau sudah ada rezeki mungkin akan menambah ke kenyamanan. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan teman-teman tentang kamar, batas kamar, tentang cover pelindungannya yang di Asia, di seluruh dunia. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Jelas Pak Yudi. Lanjut Kak Yudi. Oke, lanjut ya. Ini slide-nya banyak sekali soalnya 92 slide kita akan bicara nih. Nanti ada pertanyaan langsung aja di unmute ya, biar nggak kelewatan. Oke, ya teman-teman kalau nanti ada pertanyaan supaya tidak ke belakang lupa, langsung aja dibicarakan ya, langsung diutarakan, maka saya langsung bisa jawab. Di chat boleh kalau mau ngomong. Kalau chat saya nggak bisa lihat Pak Man.
Oh, nggak bisa lihat, aduh. Ya, nggak bisa lihat saya. Oke, kemudian contoh nih, contohnya kita bisakan contoh. Ada plan Silver Bay 1 bed dengan batas kamar yang 1 juta. Kalau Silver Bay berarti di mana dia perlindungannya? Silver Bay di Asia, kecuali Singapura, Hong Kong, sama Hongkong. Jepang. Itu pengecualiannya. Ya. Oke, berarti contohnya nih 1 bed. Dia di rumah sakit A dengan fasilitasnya adalah kelas, dia punya batas kamar 1 juta ya, teman-teman. Kemudian dia rawat inapnya di Singapura dengan ada kamar VIP yang 1 bed 2 juta. Nah, dia mempunyai batas kamar 1 juta. Kemudian ada kelas 1 yang dengan kelas 1 dan 1 bed 200.000. Nah, kemudian dia ada juga di rumah sakit B fasilitas yang tersedia sebagai berikut. Kelas VIP-nya ada 4 juta. Nah, yang pertama ini artinya dia mengambil yang kamar 1 bed ini berarti dia on bill, semua tagihan dibayar. Ya nih, di rumah sakit A ini. Kemudian di rumah sakit B, di mana ada kelas VIP 1 bed 4 juta. Kemudian kamar utama 1 bed yang 3 juta. Kemudian perusahaan membayar dengan pilihan kamar termurah 1 bed, yaitu sebesar 2 juta. Cuma ingat teman-teman, batas kamarnya 1 juta. Dan kemudian cuma ada kamar yang termurah 1 bed adalah 2 juta. Kira-kira nasabah ini tercover full atau tidak? Yang rumah sakit B. Ayo sambil gini, sambil test case. Kalau tidak ada test case, kita susah juga belajar. Dengan batas kamar 1 juta, tetapi di rumah sakit B cuma ada kelas kamar yang satu bednya 2 juta. Kira-kira dia masuk ke rumah sakit B ini di full cover atau ada excess sisi bayar? Di cover Masuk, Pak full Yudi. ya? Ya, Ya, di cover. di cover full. Karena memang akhirnya yang dicari adalah batas kamar yang termurah. Nah, di rumah sakit B yang termurah ya 2 juta ya. Berarti dia di cover. Nah, itu kelebihan dari Pru Solusi Sehat, teman-teman. Oke, contoh case kedua. Contoh case yang kedua adalah di mana nasabah ikut tahun 2020. Nah, rawat inapnya sepanjang 365 hari kita diberikan coveran oleh Prudential. Di Januari 2021 ternyata nasabah ini terkena hipertensi. Nah, kalau hipertensi masa tunggunya berapa bulan, teman-teman, hipertensi? 12 bulan. Hipertensi, yes. Hipertensi, diabetes adalah masa tunggunya 12 bulan dari polis issued. Yang penting tidak pernah punya riwayat sebelumnya. Nah, bersyukurnya nasabah ini ternyata di 1 Februari baru terkena hipertensi dan harus rawat inap selama 90 hari. Nah, cuma nasabah ini rawat inap dengan sesuai plan, otomatis sesuai dengan tagihan. Di 1 Juni nasabah ini rawat inap lagi, kena stroke dia. Dan di mana dia rawat inapnya 150 hari. Nah, kalau kartu biasa ini sudah nggak bisa ke cover karena sudah melewati harinya. Karena ya kartu merah kan sama 150 hari. Dan ini lebih dari 150 hari. Digabungkan karena setahun ini. Dan yang kedua pun lewat stroke ini dibayarkan sesuai dengan tagihan karena sudah melewati masa tunggu 1 tahun, teman-teman. Oke. Nah, ini penjelasannya sama kayak tadi, ada yang plans bronze A, B, yaitu di Asia juga, plans bronze A dan B di Indonesia, khusus di Indonesia saja. Kemudian di silver A dan silver B di Asia, kecuali Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Di plan gold itu A dan B di seluruh dunia. Pokoknya teman-teman, kalau A berarti 2 tempat tidur. Kalau B, 1 tempat tidur. Nah, itu sehingga gampang teman-teman pada saat menjelaskan atau mengingat nasabahnya A atau B. Kalau A udah tempat tidur ya. Kalau udah B itu 1 tempat tidur. Kemudian kalau plan diamond seluruh dunia tidak ada A dan B, arti 1 bed. Kalau plan platinum seluruh dunia sama juga 1 bed.
Yang penting teman-teman adalah pada saat rawat inap masuk sesuai dengan batas kamar. Itu ya. Di hal yang pertama harus kita yakini. Sehingga kemarin waktu nasabah saya masuk rawat inap di Seloan itu saya tanyakan dulu, kamar pilihan nasabah kamar berapa? Karena dia memilih kamar yang 1,9 di Seloam, VVIP-nya. Saya sampaikan ke nasabah, Pak, jangan ambil kamar yang itu. Kalau ambil kamar itu nanti ada ekses, biarpun operasinya di cover, tapi bisa ada ekses. Akhirnya saya coba tanya, ada nggak kamar lebih murah? Nah, di sana ada kamar 1.425. Nah, otomatis syukurnya nasabah mau mengikuti saran saya dan masuk di kamar 1.425. Dan bersyukurnya lagi, pada saat rawat inap setelah operasi, kamar tersebut penuh. Dan otomatis beliau dipindahkan di kamar yang lebih tinggi, satu tingkat. Dan syukurnya juga beliaunya cuma 2 hari di sana, otomatis pulang sesuai dengan tagihan jadinya. Kalau hari ketiga mungkin ada perhitungan berbeda juga, ada 1 hari yang melebihi batas kamar. Dan kemarin juga sharing sama Dr. Lawson, katanya kalau di Siloam dan di Rumah Sakit Mayapada nih, nah ini salah satu tambahan juga bagi teman-teman, bahwa kalau di Rumah Sakit Siloam dan di Rumah Sakit Mayapada itu, di mana karena kerjasama dengan Prudential, rumah sakit memberikan servis yang lebih baik dari rumah sakit lainnya. Yang mana tujuannya adalah untuk gimana menarik nasabah-nasabah Prudential supaya rawat inapnya di Siloam dan di Mayapada. Berarti jika nasabah rawat inap di Siloam atau di Mayapada, diberikan fasilitas naik satu tingkat lebih tinggi. Nah, itu teman-teman mungkin bisa ditanyakan ke bagian klaim atau di bagian administrasinya untuk memastikan nasabah mendapatkan manfaat yang lebih tinggi. Karena kalau kita tidak tanyakan ke administrasi, administrasi pun sama-sama pura-pura lupa juga bisa. Nah, itu teman-teman harus sebagai agent nanti ke depannya coba menanyakan untuk mendapatkan hak yang maksimal dari nasabah. Karena dengan nasabah mendapatkan kamar lebih tinggi kemarin itu karena saya dapat kamar lebih tinggi loh. Oh ya Pak, oh ya benar pernah 1,9 saya dapat kamarnya luas sekali. Nah nasabah itu senang dia dengan fasilitas yang lebih tinggi itu kasih hadiah, senang kan? Pasti senang. Saya yakin itu. Nah mungkin menurut dia itu sebuah hadiah sudah dibayarin, dapat kamar lebih besar, dapat fasilitas yang jauh lebih nyaman jadinya. Nah cuma ya syukur pada saat itu saya belum ngeh juga kalau memang ada manfaat lebih dikasihkan oleh rumah sakit Siloam. Saya bilang, oh, Pak beruntung, Pak emang beruntung. Karena Prudential memberikan kebebasan jikalau kamar yang pertamanya penuh, 2 hari setelah 2 hari masih diberikan kebebasan untuk stay atau tinggal di kamar yang lebih tinggi satu level. Saya sampaikan saat itu. Ya syukurnya cuma ada jawaban ternyata memang bisa kalau Prudential kerjasamanya. Oke. Nah, ini masa perlindungan untuk perusahaan sehat adalah masuknya 30 hari, teman-teman. Ingat-ingat, oke? Jikalau sama kayak saya punya nasabah sekarang baru melahirkan, itu baru 2,5 minggu sekarang. Udah pingin masuk asuransi, saya bilang belum bisa, tunggu dulu. Ya. Nah, karena memang harus bisa juga menunjukkan ke customer bahwa 30 hari ya, dari kelahiran dan maksimal 70 tahun untuk bisa masuknya. Tapi pelindungannya bisa sampai usia 99 tahun pelindungannya. Oke. Artinya dengan cara berpanjang. Setiap tahun diperpanjang, setiap tahun diperpanjang, setiap tahun diperpanjang. Oke. Batas manfaat perusahaan sehat dengan limit booster yang besar. Nah, setiap plan mempunyai limit batas tahunan. Kalau yang bronze A itu di mana adalah 2M atas limitnya, kemudian yang bronze B itu 3 miliar, kemudian ada silver A juga sama 2 miliar, silver B-nya 3 miliar, kalau gold-nya 4 miliar, kalau platinum 10 miliar, kalau diamond-nya 15 miliar. Artinya setiap tahun mempunyai budget sekian. Tapi jikalau nih ada orang yang terkena masuk rumah sakit opsinya besar dan kemudian memakan waktu lama di ICU. Kan banyak juga nasabah kadang-kadang atau kita pernah lihat di televisi bagaimana seorang koma yang bisa 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan pun enggak sadar-sadar. Otomatis kan di ruang ICU tuh, itu biaya besar banget tuh. Nah, kadang-kadang anggap kalau manfaat tahunannya cuma 2M, kan nggak cukup dia kira-kira.
Ya kita lihat Olga pun sampai jual rumah. Juve kita lihat sampai jual rumah juga. Nah, dalam artian ada case-case tertentu di mana limit manfaat tahunan itu habis. Nah, Prudential punya satu namanya booster. Booster ini ingat teman-teman hanya bisa dipergunakan satu kali saja. Hanya satu kali bolehkan buat menanggung booster. Sehingga pada saat itu memang kekurangan, digunakan boosternya. Kalau bronze A ada 8 miliar boosternya, kalau bronze B-nya sampai 12 miliar. Dan yang paling besar adalah diamond. Dia bisa menembus sampai 50 miliar. Nah, ini dibilang kalau dijumlahkan antara 15M dengan 50M, arti total biaya rumah sakit dalam setahun itu bisa nembus 65M, Prudential siap cover. Nah, itu dia. Oke. Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Mau tanya Kak Yudi. Ya, silakan, Lexi. Yang tentang Prosolusi Sehat limit booster ini, kalau kita lihat di ilustrasi itu kan, kalau misalnya saya pakai contoh ambil yang bronze B ya. Oke, bronze B, 12M itu dia boosternya. ada pilihannya di situ, di ilustrasi tidak ada atau angka 5 juta. Tidak ada atau angka 5 juta. Betul, di Proforce. Yang baru ini apa yang kemarin? Saya coba bikin ilustrasinya yang baru update ini, Kak Yudi. Gimana kata-katanya, Lexi? Di situ ada pilihannya. Kalau kita pilih ProLimit Saver itu. Oh, ProLimit Saver beda lagi. Oh, limit beda itu ya? Oke. Limit saver itu adalah pada saat teman-teman pada saat mau masuk rumah sakit ada uang yang disimpan. Nah, sehingga pada saat klaim teman-teman harus deposit lagi ke Prudential sebesar berapa teman-teman inginkan. Juta. Baik. Itu investasi teman nanti. Oke, beda itu beda. Lexia, itu pilihannya beda. Oh iya, nanti saya sambil nyimak lagi Kak Yudi. Oke, sip. Baik. Thank you Kak Yudi. Bisa. Yuk, sama-sama Lexi. Bisa lanjut ya? Bisa. Oke. Manfaat rawat jalan, kanker, dan cuci darah. Ya, ini salah satu hal-hal yang sangat ditakuti oleh semua orang pun. Jika sudah terkena cancer atau kena cuci darah, udah pasti shock, udah pasti down perasaan mereka. Karena memang penyakit ini penyakit yang tidak ada endingnya, dan yang pasti ujung-ujungnya adalah kematian lebih dini. Rata-rata begitu lebih banyak. Tapi banyak juga yang bebas dari cancer, banyak yang bebas juga dari darah, nggak tahu saya. Tapi kalau cancer banyak sih yang bebas. Nah, kemudian jika harus terjadi hal ini, Prudential menyiapkan dibayarkan sesuai dengan tagihan. Dapat di-cover selama 365 hari per tahun. Kemudian manfaat rawat jalan, cancer dan cuci darah dilakukan dengan atau tanpa dahului rawat inap. Nah, ini lebih kelebihan cancer dan cuci darah. Dia ada rawat jalan namanya. Dan itu on bill benar-benar. Termasuk perawatan kemoterapi, radioterapi, targeted terapi, terapi imun, terapi hormonal. Nah, ini salah satu kelebihan dari Prudential, yaitu terapi imun ini. Terapi imun dan terapi hormonal ini kita tidak ada di asuransi yang lain. Nah, kita melebihi kelebihan ini terapi imun sama terapi hormonal ini. Oke, ini salah satu penguat kita pada saat presentasi kepada nasabah. Ini loh Pak, terapi imun dan terapi hormonal tidak ada di asuransi lain, hanya kita yang Prudential yang punya. Oke. Kak Yudi, mohon maaf. Ya, silakan. Saya mau tanya itu, Dek. Sebenarnya pengertian targeted terapi itu seperti apa ya contohnya ya? Kalau radioterapi, kemo mungkin saya udah kebayang, tapi kalau targeted terapi itu kayak gimana ya? Nah, targeted terapi saya juga belum paham juga Ibu. Mungkin kalau Dr. Lawson mungkin bisa jawab beliaunya. Dr. Lawson ada di sini ya, Dr. Lawson? Coba saya cek Dr. Lawson ada beliaunya. Supaya tidak salah juga saya menjelaskan. Ada Pak Yudi. Dr. Lawson ada. Mungkin Dr. Lawson masih pakai ya? Gimana Pak Yudi? Pak Dokter, ada pertanyaan dari Mbak Emi. Targeted terapi itu kayak seperti apa Pak Dokter? Apa?
targeted terapi. Apa? Fisioterapi. Targeted Target terapi. target Oh ya, terapi. maaf. Ini pakai ini targeted terapi itu misalnya Ya. gini, Pak Yudi misalnya naksir dengan siapa, Pak Yudi mentarget itu, gitu loh maksudnya. Itu namanya targeted, jadi tidak asal wanita Pak Yudi cari gitu loh maksudnya. Nah, pengobatan Itu masuk kanker penyakit juga Pak Dokter. Ah, Ya betul. Lanjut Pak Dokter. Analoginya Pak Dokter. Nah, biar lebih gampang Pak Yudinya ngerti kan gitu. Analoginya gitu. Ya, Target siap. terapi gitu gini, maksudnya gini. Bisa kedengaran ya? Iya, Bisa Pak Dokter. Bisa. Target terapi begini, misalnya dalam satu kanker itu kan ada kadang-kadang dia kayak rumah itu ada antena itu loh, antena TV. Nah, yang diserang oleh obat ini adalah antena itu gitu loh. Jadi ada molekul tertentu atau katakanlah bagian tertentu dari kanker itu yang diserang, itu aja bagian itu, dan bagian itu menjadi vital dalam kehidupan sel kanker itu gitu. Nah, kayak rumah misalnya listriknya diserang itu kan mati dia, kehidupan di dalamnya atau airnya diputus gitu modelnya, sehingga kehidupan di dalam itu menjadi mati. Nah, itu namanya targeted therapy. Jadi obat ini menargetkan pada molekul tertentu atau zat tertentu yang diekspresikan atau yang dimunculkan oleh kanker itu gitu loh. Nah, jadi misalnya kalau kayak rumah itu misalnya kayak ya gampangnya itu dia listriknya diganggu gitu loh. Listriknya diputus kan otomatis mati dia, rumah listrik itu kan kehidupan itu kemungkinan dia tidak berlanjut gitu loh modelnya. Nah, di beberapa kanker juga ada seperti itu. Jadi ada molekul tertentu yang dimunculkan oleh kanker itu diblok sehingga sel kanker itu tidak berkembang. Itu banyak obatnya, cuman obat itu mahal. Jadi sebulan itu rata-rata obat itu 30 jutaan gitu. Jadi banyak sel obat-obat kanker itu yang memakai targeted terapi. Rata-rata obatnya itu obat tablet. Ada beberapa obat injeksi, tapi rata-rata harganya mahal di atas 20 juta rata-rata untuk sekali sebulan pemberian atau sekali pemberian kalau suntikan itu. Ya, boleh bilang yang mengancam kankernya itu dok ya? Kenapa? Yang mengancam kanker itu maksudnya dok ya? Ada sesuatu yang mengancam itu maksudnya? Enggak. Gini, tar dulu. Nanti saya nyaut dulu ya. Kebetulan ada pasien. Nanti lanjut dulu Pak Yudi ya. Oh, nanti, iya. Oke. Ya, udah ketemu lah target terapi itu bahwa memang udah ketemu lah ya Mbak Emi Sudah paham. bahwa ya paham. target terapi 10 menit itu lagi, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Siap Makasih Pak Dokter. Ya, siap Pak Dokter. Ya, bahwa yang bisa kita jelaskan kembali bahwa targeted terapi lah gimana terapi yang diberikan dalam bentuk obat-obatan yang menargetkan molekul kankernya itu. Molekul kanker yang menyebabkan terjadinya kanker itu. Sehingga kalau itu diputus, otomatis kankernya akan bisa berhenti penyebarannya. Itu mungkin yang dimaksud oleh Dr. Rosen. Kita secara gampangnya memang kita harus bisa paham juga, dan pada saat menjelaskan kepada nasabah itu tidak ribet, yang sederhana kayak itu bagus. Bagus sekali. Karena kadang nasabah kan ya nggak tahu ya, kita namanya mereka kadang ada aja nanya, kalau kita nggak oke lah kalau nggak paham, tapi paling nggak kebayang gitu, biar nggak malu-maluin banget. Ya, thank you Pak Yudi. Pak Yudi, thank you. Ya. Terima kasih Pak Dokter ya. Oke, kemudian post tindakan bedah rawatan. Nah, ini penting juga teman-teman. Dokter biarkan jalan bedah. Kan banyak nih teman-teman yang rawat jalannya, seperti nasabah saya juga habis operasi sekarang ada rawat jalan, sebelum operasi juga ada rawat jalan. Dalam artian pada saat mengecek varises beliau, otomatis dokter juga menegakkan nilai operasi, dan itu semuanya bisa diklaim. Cuma ingat, ada 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah. Dibayarkan sesuai dengan tagihan, yes. Nanti ada tabelnya. Teman-teman akan jauh lebih aware atau lebih paham. Nah, kunjungan dokter juga per hari 2 kali, kemudian spesialis juga 2 kali. Ini dijamin semua sesuai dengan on bill, teman-teman. On bill. Nah, zaman sekarang kan memang ada 2 kali kunjungan. Ini salah satu contoh di sini adalah di mana ada kunjungan dokter umum 1 kali,
Kemudian di 2 Maret ini ada kunjungan spesialis penyakit dalam. Kemudian di 3 Maret ini ada kunjungan spesialis sakit jantung 2 kali dan dokter spesialis darah 1 kali. Nah, kalau sudah ada kelebihan kayak ini, apakah ditanggung nggak yang darah ini? Ayo teman-teman coba belajar. Kira-kira yang darah ditanggung apa ya enggak? Tanggung. Kenapa ditanggung? Karena beda spesialis. Ya, Spesialisnya. benar. Per jenis spesialis. Nah, dia dapat 2 kali, gitu ya. Per jenis spesialis ya. Beda spesialis masih dapat ya. Benar sekali, ahli sekali tuh si Bu Evi. Mantap, luar biasa Bu Evi. Pak Yudi yang tadi, Pak Yudi lanjutin Pak Yudi, nggak apa-apa ya, boleh ya, setelah ya. Oh, silakan. Yang penting jangan saya sebagai target nyari cewek itu, Pak. Mohon dibantu. Ya, targeted terapi itu artinya obat itu menargetkan molekul tertentu. Nah, molekul ini adalah katakanlah kayak rumah itu kan, di rumah itu kan ada tandanya rumah kita, ada pintu gerbangnya, ada atapnya, ada listriknya gitu loh modelnya. Nah, kanker itu juga begitu, dia di dalam sel kanker itu ada memunculkan molekul atau zat-zat tertentu. Nah, saat itu diblok. Ketika saat itu diblok, kanker itu tidak berkembang gitu loh intinya. Nah, jadi kalau pada pasien targeted terapi ini rata-rata obatnya mahal ini dan biasanya diminumnya jangka panjang. Nah, banyak pasien yang menggunakan targeted terapi. Kalau saya kebetulan di hematologi, di kanker darah itu ya banyak orang menggunakan targeted terapi kan itu. Nah, kalau misalnya terapi imun itu, terapi imun juga ada. Kalau terapi hormonal juga ada. Nah, terapi imun itu gini, terapi imun itu ya sesungguhnya sih kita nggak perlu terlalu dalam di sini. Yang penting gini, teman-teman, selling point-nya adalah ketika kita mempunyai program ini, apapun jenisnya untuk perawatan kanker itu ditanggung gitu. Yang penting terapi itu adalah terapi medis, bukan terapi alternatif misalnya. Kalau terapi alternatif ya tidak ditanggung kan gitu. Jadi yang ini dasarnya adalah terapi medis itu, baik menggunakan obat apapun itu kan ditanggung, baik rawat jalan maupun rawat inap, karena pengobatan kanker itu mahal. Jadi sekali targeted terapi itu seperti tadi saya bilang itu 30 jutaan rata-rata. Ada bahkan ada bahkan yang terbaru ini beberapa obat untuk tumor kelenjar getah bening itu makin lama teknologi ini makin baru teknologi ini obatnya makin mahal rata-rata. Ya, jadi sekali karena membuat obat itu agak susah. Nah, kayak sekarang ada pasien yang target terapi itu sekali suntik itu harganya 120 juta ada itu seperti itu. Jadi memang mahal. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang manfaat ini sangat gampang untuk dijual gitu loh. Artinya cuci darah pun juga sangat ditanggung. Rawat jalan kan cuci darah itu. Nah, dulunya kan cuci darah itu kan memakai rinso sama memakai Biclean. Nah, sekarang teknologinya udah berubah, pakai mesin. Nah, mahal ya jadinya. Kalau dulu kan murah ya, kita ke Indomaret beli sikat udah bisa gitu. Nah, dan katanya terapi imun dan hormonnya hanya kita yang punya katanya Pak Dokter. Asuransi lain ada yang punya katanya. Oh, enggak tahu saya itu kalau itu. Saya tidak pernah fokus pada asuransi lain. Tapi saya fokus pada apa yang kelebihan kita yang kita bisa jual. Ya, itu masih selling point-nya di sana katanya untuk ya bisa bisa yang perlu di apa itu terapi imun nanti digituin nanti sama orang kan jadi bingung juga kita kan itu. Nah, kalau ditanya terapi imun itu adalah terapi yang memanipulasi ke sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan kanker kita sendiri itu loh. Jadi terapi ini adalah terapi yang meningkatkan antibodi kita untuk membunuh sel kanker orang itu gitu loh maksudnya. Misalnya seseorang yang menderita kanker, jadi bagaimana sel antibodinya ditingkatkan itu sehingga dia bisa membunuh sel kankernya itu sendiri. Jadi tanpa mengganggu menyebabkan rambut rontok lah, kemudian mual muntah lah segala macam. Nah, itu namanya terapi imun. Jadi sistem kekebalan kita, imun itu kan kekebalan. Jadi kekebalan tubuh kita ditingkatkan untuk menghancurkan sel kanker pasien sendiri kan itu. Nah, kalau terapi hormonal itu terapi yang prinsipnya adalah ada kan obat-obat kanker itu yang akan pertumbuhannya akan semakin cepat kalau ada hormon tertentu.
Contoh nih ya, contoh kanker payudara misalnya. Kanker payudara kalau ada hormon estrogen itu cepat bertumbuh dia. Nah, kanker prostat misalnya pada laki-laki kalau ada hormon testosteron atau hormon laki-lakinya itu cepat tumbuh dia. Nah, oleh karena itu hormon ini diblok dia sehingga kankernya itu lebih lambat pertumbuhannya gitu loh konsepnya. Jadi terapi hormonal itu adalah terapi yang memblok hormon tertentu sehingga sel kanker itu tidak tumbuh cepat gitu loh. Ada memang beberapa penyakit kanker yang menggunakan pendekatan terapi hormonal. Yang paling sering itu adalah kanker prostat atau kanker payudara gitu. Oh, ada hormonal lebih dominan sana ya. Ya, karena dia kan tumor itu kan tergantung daripada hormon kewanitaan atau hormon laki-laki. Kalau prostat laki-laki, kalau payudara hormon kewanitaan gitu loh. Nah, kalau terapi imun, kalau ditanya terapi imun itu apa? Terapi imun itu adalah memanipulasi kekebalan tubuh kita agar tubuh kita itu bisa menghilangkan sel kanker sendiri gitu loh. Dengan melawan. Sebenarnya kita kan punya kemampuan sebenarnya untuk mematikan sel-sel yang tidak normal. Jadi karena sistem keimun kita terganggu, tidak mampu dia melawan atau mengatasi sel itu tumbuh, ya jadinya dia tumbuh terus gitu loh konsepnya. Kan sama kayak COVID itu kan imun kita ditingkatkan Pak Dokter ya. Ya dengan banyak berdoa kan itu kan. Nah, apa bedanya kemoterapi dengan radioterapi Pak Dokter? Beda dia. Kalau kemoterapi dia menggunakan obat-obat yang diinjeksi biasanya. Kalau radioterapi kan disinar dia gitu loh Pak Yudi. Pakai penyinaran itu kan. Pakai sinar radioterapi beda. Kalau kemo itu ya pakai obat-obatan yang diinjeksi, disuntikkan itu loh biasanya. Kemoterapi. Kemoterapi itu. Kalau radioterapi ya disinar radio itu radioterapi itu menggunakan penyinaran gitu loh. Oh, penyinaran. Sip. Ya. Berarti yang sering rambut rontok itu yang kemoterapi itu Pak Dokter ya? Ya biasanya sih kemoterapi yang menggunakan obat. Tapi ya itu kan efek samping yang sifatnya temporary atau sementara aja. Sip. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi teman-teman karena ini ahlinya beliau di bidang cancer dan darah Sautelosan, penyakit dalam yang khusus di bagian darah dan cancer. Ada pertanyaan teman-teman mau lebih jelas lagi sebagai selling point-nya nanti saat kita menjelaskan ke nasabah. Lanjutkan dulu Pak Yudi, nanti barangkali terakhir aja Pak Yudi. Oke, siap. Lanjut. Gitu udah. Kemudian bedah, rawat sebelum dan sesudah, kemudian kunjungan dokter. Nah, ini teman-teman kembali masalah berapa yang ditanggung. Nah, teman-teman kalau jika punya plan bronze yang covernya Indonesia, jikalau dipakai di Asia, itulah yang kecuali ada Jepang, Hong Kong, Singapura ini hanya 50% di cover. Kalau jika di Asia terus, yaitu di Singapura, di Jepang sama di Hong Kong, 15%-nya di cover dari biayanya. Kemudian kalau dia di seluruh dunia, misalnya di Australia yang paling dekat, di India, kemudian Australia di Inggris misalnya, hanya 10% ditanggung biayanya. Nah, kemudian kalau di Amerika cuma 5%. Itu yang kalau bronze. Maka teman-teman pada saat di awal, gimana nih kira-kira? Apakah akan sering bepergian ke luar negeri, atau akan ada rencana berobat ke luar negeri? Kalau ada sakit, di awal harus ditegakkan. Apakah Indonesia saja, atau Asia, dia masuk gininya, plan-nya, atau Asia, yang seluruhnya, seluruh dunia, platinum, atau yang terakhir ini, yang mana adalah diamond. Nah, itu teman-teman. Sekarang efek yang keras sekali nanti ada contoh di bawahnya, gimana jikalau kita punya kartu bronze atau kartu yang gold, tapi di luar wilayah pertanggungan. Nah, luar pertanggungan. Oke. Nah, ini contohnya ada seorang wanita berusia 30 tahun, dia mempunyai kartu sehat dengan silver B plan-nya dengan kamar 1 juta. Nah, kemudian dia isutnya 1 Januari 2021, isut nih. Di 1 Desember 2001 dia dirawat karena kena cancer. Cancer berapa bulan setelah isut bisa di-cover? 3 bulan atau 90 hari. Nah, karena sudah Januari, isut, Desember berawat inap, kan nanti sudah melewati
90 hari itu nasabah otomatis bisa laporan cancer. Nah, di Singapura dengan harga kamar yang 5 juta, the cheapest bed. Yang paling murah itu. Nah, cuma karena itu yang paling murah, biarpun dia plan-nya 1 juta, nasabah ini di cover. Nah, kemudian dia punya Silver B. Di Silver B itu artinya ada pengecualian di Singapura. Otomatis, nah ini dia. Otomatis ada hal yang tidak dibayarkan. Nah, contohnya ini. Dia kamar termurah 1 juta. Dengan kamar nasabah 1 juta. Cuma tersedia harga kamar yang 5 juta tercheapest. Nah, pada saat itu, karena dia 7 hari, arti 5 juta dikalikan 7 hari. Tembus di angka 35 juta. Total perawatannya. Karena dia hanya 30%, kan kembali di tabel ini, kalau dia plan-nya Silver B, berarti ada pengecualian di Singapura sebesar 30%. Nah, ini teman-teman, coba saya lihat, di Asia ada pengecualian 30% pengecualiannya. 30%, nah sehingga masuk lagi ke sini lagi. Sehingga yang ditanggung biaya untuk kamarnya adalah 35 juta, total biaya penghabisan karena kena rate 30%, sehingga yang dibayarkan oleh nasabah 24 juta. Kalau digabung semuanya, kamar ada 35 juta, kemudian total umumnya 15 juta, totalnya adalah 930 juta untuk perawatan kanker yang di Singapura. Nah, kemudian karena dia berada di luar biaya pertanggungan, dari 930 juta ini ditanggung hanya 279. Oke. Nah, berapa nasabah bayar? Nasabah bayar sebesar 651. Nah, itu yang ngerinya kadang-kadang jika di luar wilayah pertanggungan. Otomatis biayanya benar-benar membengkak, teman-teman. Karena hanya 30% yang ditanggung oleh PLA. PLA itu adalah Prudential Life Assurance. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini gambar 30%. Bisa menangkap teman-teman ya? Bisa ya? Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, ada contoh lagi. Di mana kalau itu jika nasabah menggunakan plan yang sesuai. Gimana jika nasabah menggunakan tidak sesuai plan? Berarti nasabah ini naik di 2 tingkat. Sama juga dia punya Silver B, yaitu ada pengecualian di Singapura. Nah, sudah berarti nih. Ceritanya, ini jadi ya ceritanya. Nah, karena dia rawat inap di VVIP, dia kamarnya yang ditanggung oleh dia punya kamar 1 juta. Kemudian tanggungan kamarnya yang diberikan oleh Prudential adalah 5 juta, karena ini yang termurah. Karena dia naik ke kamar 12 juta, artinya 2 kali naik tingkat bersama ini. Jauh lebih ngeri lagi. Yang dimana total biaya selama 7 hari dengan kamar 12 juta per hari, totalnya 84 juta. Kemudian biaya kamar sesuai plan 35. Nah, ini dikurangi. Ketemulah angka nanti hanya 10.500.000 yang di cover. Kemudian biaya dibayarkan nasabah adalah 73 juta dari selisihnya. Gitu, teman-teman. Sehingga 10.500.000 ini dari 30% dari kamar 35 juta, teman-teman, bukan dari 84 jutanya. Nah, sekarang mulailah masuk prorata. Gimana hitungan prorata? Kamar yang 5 juta ini dikalikan 7 hari, kemudian kamar yang 12 juta dikalikan 7 hari. Kemudian dibagi 2, ketemu angka 0,42 atau 42% prorata. Biaya kamar, biaya dokter, biaya obat-obatan, itu akan kena pengali 42% dulu. Setelah itu kena lagi pengali 30% karena di luar pertanggungan. Nah, berapa hitungannya? Nah, ini hitungannya, teman-teman. Dari 979 yang ditagihkan oleh rumah sakit,
itu ada pengali terus 42%. 42% pengalinya, karena itu yang pro rata, nah ini pro rata, ini yang ditanggung adalah sebesar 410. 410 nih. Nah, kemudian kena lagi 20% karena di luar pertanggungan. Yang dibayarkan oleh Prudential hanya 123 juta. Sisanya sebesar 855 juta ditanggung oleh nasabah. Nah, ini dalam artian pada saat ini kadang nasabah sering komplain karena gimana ya? Karena memang satu plannya kecil, kemudian nasabah naik kamar. Nah, teman-teman harus benar-benar bisa menjelaskan di awal bahwa kalau memang naik kamar, ini jadi selisihnya pro ratanya. Gitu, teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan di sini, teman-teman? Ini berat materinya. Halo, ada pertanyaan? Bisa next? Ya. Bisa. Berat materinya gampang jualnya, Pak Yudin. Ya, Pak? Berat materinya gampang jualannya. Oh ya, gampang jualannya. Benar-benar. Dan apabila sudah digunakan oleh manfaat oleh nasabah, luar biasa makasih ya nasabah dengan kita-kita. Iya, ringan buat nasabah ini. Nggak apa-apa kita berat, tapi yang penting nasabah ringan ya. Ya, nasabah jadi ringan. Benar, Ibu. Kita yang berat menjelaskan, tapi nasabah ringan pada saat klaim itu harus terjadi. Benar-benar Ya. ringan sekali mereka Kan bisa paham, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit ya. sana, happy saya lihat orang. Betul, Pak Yudi ya. Kita bikin orang happy, Pak Yudi. Makasih Pak Yudi, terus disebut-sebut. So, siapa itu? Oh, happy-nya. Ya, Bu Happy. Nah, ini juga ada salah satu contoh ya, yang dimana nasabah mempunyai plan Bronze B nih. Arti Bronze B adanya di Indonesia. Indonesia dia. Manfaatnya Indonesia, yang mana rawat inap karena vertigo. Gitu. Dan pilihan kamar adalah sebesar 1 juta. Total biaya kamar sesuai tagihan 20 juta, tapi terdapat ekses sebesar 5 juta di total 20 juta. Nah, proses klaimnya begini. 15 juta disetujui oleh PLA karena ada ekses klaim sebesar 5 juta, maka PLA melakukan surat koordinasi jika diminta. Nah, sehingga kalau dengan manfaat ini, teman-teman jika ada rumah sakit tekanan lagi, nasabah itu bisa. Sehingga ini bisa bergandengan. Kan nasabah bisa punya nasabah, ada punya satu asuransi atau asuransi berikutnya, nah ini bisa klaim untuk eksesnya. Oke, ngerti kan teman-teman, bisa paham kan bahwa dengan solusi sehat bisa berkoordinasi maksudnya. Oke. Nah ini gimana cara pengajuan proses koordinasi manfaat? Nah total tagihan rumah sakit sebesar 20 juta dijaminkan oleh asuransi lain nih, 15 juta. Dan kemudian nasabah klaim ekses 5 juta ke PLA. Plan yang memiliki solusi sehat Gold B, yaitu 5 juta. Ada saver lagi di sini sebesar 10 juta. Apakah dengan kondisi di atas ekses dapat dibayarkan? Nanti sebuah pertanyaan. PLK akan menghitung sebagai asuransi pertama yang kemudian dibandingkan dengan antara jumlah klaim yang eligible dibayar oleh PLA dengan ekses yang terjadi. Pada contoh di atas, jumlah yang eligible dibayarkanlah 20 juta dikurangi dengan 10 juta, sama dengan 10 juta. Dan jumlah eksesnya adalah 5 juta. PLK akan membayarkan jumlah mana yang lebih rendah, antara jumlah yang eligible dengan yang total ekses. Karena yang eligible 10 juta, yang ekses 5 juta, maka PLK akan membayarkan sesuai dengan yang ekses 5 juta. Karena lebih rendah dari jumlah yang eligible yang dibayarkan. Oke. Ada pertanyaan di sini? Antara yang saver atau bisa next saja? Ini yang Lexi tadi kayaknya dia savernya Ya. apa? Saver itu? Iya, saya juga mau tanya itu apa ya, Kak Yudi? Yang saver ini, ya, khusus sehat saver. Nah,
Yang masalah saver ini, saya juga sebenarnya belum paham benar, supaya nggak salah juga saya menjawab. Mungkin Bu Tiwi bisa membantu? Bu Tiwi, bisa bantu yang saver? Di aplikasi di Trueforce-nya jarang memang seperti penjelasan Pak Luki kemarin, jarang memang nasabah yang mau nambah saver di apa namanya, di manfaat PPH Plus maupun di solusi sehat. Ya, benar. PPH Plus sama di Saver itu begini maksudnya Pak Yudi. Boleh saya sharing ya? Boleh, Pak Dokter. Dibantu Pak Dokter. Kalau saver yang di sini dimaksud begini loh teman-teman. Kalau yang di kayak Pak Luki kemarin, kalau saver itu artinya setiap opname orang itu dia akan bayar sejumlah saver itu gitu loh. Jadi misalnya savernya 5 juta, berarti kalau dia penghabisannya katakanlah 40 juta, dia bayar 5 juta gitu. Nah, jadi dia tidak totally free, jadi dia membayar sejumlah nilai tertentu setiap opname. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kalau misalnya dia ada savernya itu berarti nanti saldo unitnya atau simpanannya menjadi lebih besar gitu loh ceritanya. Jadi nilai unit lebih murah katanya Pak Dokter. Preminya lebih murah juga. Preminya lebih murah. Ya, preminya lebih murah kan itu karena dia ada setiap dia opname dia harus bayar. Nah, cuma yang menjadi masalah kan kita kalau misalnya nanti opnamenya menghabiskan 3 juta, misalnya dia membayar 5 juta ya berarti kan nggak bisa dipakai asuransinya kan itu. Nah, itu jadi preminya bisa lebih murah gitu. Nah kalau di Pro Solusi Sehat kan itu saver itu akan menyebabkan premi itu akan menjadi lebih murah gitu loh Pak Yudi. Nah, tapi kan dia tidak ada nilai investasi kalau di Pro Solusi Sehat. Jadi preminya menjadi lebih murah. Misalnya harusnya bayarnya 1 juta, karena mengambil saver itu dia bayarnya mungkin 750 atau 600.000. Cuman yang jeleknya adalah setiap dia opname dia membayar sejumlah nilai itu gitu loh. Jadi karena dia misalnya pro savernya diambil 5 juta misalnya atau berapa. Jadi setiap opname dia membayar sejumlah nilai itu gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi cuma biasanya yang case di sini adalah begini Dok. Nah, ini ada case-nya di mana ada ekses 5 juta. Ini anggap nasabah ini sudah klaim di sebuah asuransi sebesar 20 juta nih biaya rawat inap, asuransi A membayarkan 15 juta. Nah, sekarang ada ekses 5 juta. Nah, sekarang di ekses 5 juta ini akan ditagihkan ke Prudential. Cuma si nasabah ini punya Pro Solusi Sehat saver 10 juta. Ya, jangan diklaimkan. Oh, di sini apa bunyinya? Akhirnya PLA membayarkan sesuai dengan ekses 5 juta. Karena ada pilihan antara 10 juta atau 5 juta gitu. Oh, gitu. Sehingga nasabah membayarkan 5 juta ada pilihan. Cuma di sini yang lebih dominan Prudential menyetujui yang 5 juta, bukannya 10 juta. Nah, itu juga pemahaman saya kurang di sini, Dok. Yang dibantu PLA akan menghitung asuransi pertama, kemudian hitung kedua. Berarti pada contoh di atas, berarti kan dia membayar ekses 10 juta gitu ya Pak Yudi ya? Gini, savernya 10 juta. Eligible ada 2 pilihan, sehingga nasabah ini bayar 10 juta atau 5 juta. Cuma PLA yang menentukan. Oh gitu. Kok bisa bayar 10? Oh ya, iya betul Pak Yudi. Kalau dia menggunakan savernya kan gitu, gini ini benar ini kasus yang menarik. Kan dia ada ekses nih 5 juta nih. Dok, ya, benar, Dok. Dia kan setiap opname harus bayar 10 juta. Sekarang nasabah itu mau menggunakan bayar 10 jutanya apa 5 jutanya kan logika aja kan itu. Makanya tadi itu saya bilang contoh, kalau misalnya nasabah opname membayar 3 juta misalnya, dia saver 10 juta misalnya, dia bayar sendiri dia Pak Yudi, asuransinya tidak akan dipakai gitu loh. Kalau dia pakai asuransinya dia bayar 10 juta malah kan itu. Karena setiap dia opname dia harus bayar gitu. Artinya yang dilakukan oleh nasabah ini yang 5 juta dibayar sendiri nih. Dibayar sendiri, jadi dia tidak menggunakan asuransinya sesungguhnya gitu loh Pak Yudi. Kalau terjadi ekses misalnya, katakanlah contoh, eksesnya ini misalnya 30 juta misalnya, nah karena ada saver 10 juta, jadi nasabah itu savernya kan 10 juta, jadi nasabah itu membayar 10 juta dibayari
30 juta misalnya kan itu. Jadi bayar yang ditanggung oleh Prudential itu sesungguhnya hanya 20 juta aja kan itu. Artinya nasabah bayar 10 juta. Cukup 10 juta aja. Ya. Nah, kalau Nah, ini kan gini, karena ini kan Heeh. antara sepernya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tagihan gitu loh Pak Yudi. Sepernya lebih tinggi dengan tagihan. Kalau misalnya membayar sesuai dengan seper, dia harus bayar 10 juta. Nah, karena tagihannya 5 juta ya otomatis 5 juta dipilih kan itu. Nah, cuma pada contoh di atas PLA membayarkan sesuai dengan ekses 5 juta. Bukan nasabah ini, Dok. PLA. Kemudian PLA akan menghitung asuransi PLA, kemudian dibandingkan dengan jumlah klaim yang eligible. Oh, mungkin dia membayar lebih rendah gitu Pak Yudi. Kan nggak mungkin dong orang memilih logika aja kan, nggak mungkin dong orang mau membayar lebih mahal itu kan. Ya kan nggak mungkin kan itu. Ya pasti PLA itu akan membela kepentingan nasabah. Berarti kalau kasusnya seperti ini, sebenarnya polisnya dia tidak dipakai itu loh, sama sekali tidak dipakai dia. Karena terjadi ekses 5 juta, ya udah bayar aja 10 juta, 5 juta. Gitu loh. Jadi polisnya dia sama sekali tidak digunakan gitu loh. Kalau dia menggunakan polis itu kan dia harus bayar 10 juta kan. Karena sepernya setiap kali opname itu dia bayar 10 juta gitu loh Pak Yudi. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi pasti PLA akan memilihkan yang lebih murah. Jadi nasabah akan memilih pasti logika aja mau bayar 5 juta apa 10 juta ya kan orang gila aja yang bayar 10 juta kan gitu. Interupsi sedikit boleh Pak Yudi? Iya, silakan Ibu. Ya, silakan. Teman-teman BTB 21 nih karena juga di sini kan banyak agent baru ya. Boleh nanti ini lebih kita discuss untuk satu materi ini. Kita coba nanti Pak Yudi mungkin clear and clean untuk apa maksudnya sehingga nanti bisa dibahasakan secara sederhana untuk pengajuan koordinasi manfaat ini Pak Yudi. Nge? Siap Komandan, siap. Nah siap. gitu aja caranya. Okay. Jadi saran saya untuk materi ini sebenarnya kan intinya ini adalah dengan premi murah kita mendapatkan manfaat cukup besar ya teman-teman ya, terutama yang di BTP. Jangan bingung dengan tadi yang didiskusikan ya. Yang penting intinya adalah jika ada koordinasi manfaat ini ya. Koordinasi manfaat itu jika ada perbedaan gitu. Ya. Ada koordinasi manfaat jika ada saver. Koordinasi manfaat tanpa ada saver aman ya. Karena ada saver ya. ini. Jadi saran kita teman-teman karena ini memang jarang diambil, jadi boleh ini jangan dulu dibahas ya, sehingga nanti kalaupun misalnya ada mau bahasan, cuman kita tinggal tanya dan make sure saja biar di mana letak titik yang kita belum pas gitu aja nih. Intinya adalah yang saver ini tidak sering diambil, jadi ini tidak usah dipikirkan karena ini juga tidak mendukung untuk kita menjual pro sehat gitu ya. Fokus saja dengan yang sering dijual ya. Oke, siap. Silakan Pak Ibu. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, nah ini kita skip ya. Ini yang paling penting teman-teman. Ini teman-teman. Mungkin teman-teman akan saya bagikan juga nanti materinya. Ini teman-teman akan yang perlu simpan. Yang ini perlu dijelaskan ke nasabah yang bahwa di bronze B apa yang ditanggung, kemudian seperti apa pertanggungan. Nah, contohnya bronze B Indonesia. Artinya ada biaya kamar, ada option 1 yang 1 juta atau yang 3 juta. Nah, option 1 yang 1 juta ini berarti pilihan kamar maksimal teman-teman adalah 1 juta. Nggak boleh lebih. Atau option 2 teman-teman pilih arti pilihan kamar lah yang 3 juta, yang sendiri, satu tempat tidur. Maka di awal teman-teman, kalau nanti pada saat teman-teman milih yang 1 juta option di Indonesia, option satunya, nanti teman-teman ngambil yang kamar 1,5 juta, otomatis kamu udah kena ekses kamar. Kemudian ada pro rata jadinya. Seperti di hitungannya di awal, gimana hitungan pro rata adalah berapa hari rawat inap dikalikan dengan kamar yang ditanggung sama dibagi berapa kali rawat inap dengan kamar yang diambil gitu. Kemudian apa yang on bill yaitu biaya perawatan ICU. Semua on bill, cuma di ICU ada maksimal juga 150 hari per tahun. Kalau biaya kamar yang rawat inap biasa itu 365 hari mengikuti angka tahun. Biaya kunjungan dokter 2 kali kunjungan, spesialisnya 2 kali kunjungan per jenis spesialis. Kemudian biaya tindakan bedah juga semua on bill.
aneka perawatan on bill, biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Nah, ini ada harinya juga maksimal 120 hari maksimal, cuma tagihannya on bill. Kemudian biaya ambulan lokal dari rumah atau dari tempat lokasi ke rumah sakit. Nah, itu dipegang lagi sama lokalnya, dan kemudian juga ada alat-alat yang digunakan. Kemudian ada biaya fisioterapi. Ini juga ada harinya 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah. Nah, itu cuma berapapun tagihannya on bill. Nah, kemudian biaya penamping nih, teman-teman. Nah, ini penting juga, teman-teman, pada saat menjelaskan, sehingga pasti ada penunggu di sana. Saat penunggu bisa mendapatkan fasilitas, seperti dapat makanan di kamar itu, tergantung dengan tipenya. Kalau yang bronze, berarti ada 650.000 per hari untuk bisa memesan makanan pada sana. Kemudian perawatan sebelum rawat inap 30 hari, dan sesudah rawat inap juga 90 hari, itu semua on bill, berapapun tagihannya. Biaya bedah rekonstruksi payudara setelah tindakan mastektomi akibat kanker atau kecelakaan. Ingat, rekonstruksi payudara adalah akibat dua hal ini. Di luar itu, kalau ingin payudara lebih kencang, itu enggak ditanggung. Tapi akibat hal ini bisa ditanggung. Oke, sesuai dengan on bill. Lanjut lagi. Kemudian, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting, termasuk ginjal, jantung, paru-paru, hati, dan sumsum tulang belakang. Itu bisa sesuai dengan tagihan. Jika paru-paru teman-teman ada yang mungkin harus diganti, Prudential bisa menyiapkan. Manfaat santunan rawat harian. Manfaat santunan harian rawat inap. Per hari maksimal 100 hari apabila biaya rawat inap telah dibayarkan oleh progres perusahaan asuransi lain. Nah, ini ada juga gininya. Kemudian ada manfaat rawat jalan. Ada teman-teman, ini ada manfaat rawat inap, manfaat rawat jalan. Rawat inap minimal adalah sebesar 6 jam. Ingat teman-teman, itu 6 jam. Kalau rawat jalan tanpa ada jam. Dalam artian baru masuk rumah sakit, kemudian keluar, bisa klaim. Nah, ini sesuai tagihan. Nah, sesuai tagihan ini sekarang sudah dikembangkan oleh bisa menggunakan PALS ya, sehingga pada saat klaim reimburse-nya ini bisa otomatis nasabah langsung dengan PALS. Nah, seperti tadi kemarin Bu Happy juga dapat sampaikan, sudah bisa menggunakan PALS. Sehingga otomatis nasabah jauh lebih enak dia pada saat klaim rawat jalan tanpa harus nyari surat keterangan dokter lagi dari rumah sakit, kemudian harus menunggu dokter menuliskan hal itu. Nah, otomatis begitu klaim rawat jalan, teman-teman sudah bisa langsung nasabah itu klaim. Kemudian rawat jalan itu hanya untuk kecelakaan, tindakan bedah, rawat jalan, ada perawat one day care, bedah rawat jalan, kemudian ada perawatan kanker, cuci darah. Yang sering terjadi adalah gimana kanker sama cuci darah ini yang benar momok untuk orang-orang kita dan dunia pada khususnya juga pada umumnya, bahwa cuci darah dan kanker ini yang benar-benar biaya-biaya itu di luar kemampuan kita. Sekelas Olga, Juve aja sampai harus jual rumah, jual segala sesuatunya. Indro juga kita bisa lihat gimana istrinya, kemudian dan ada presiden kita Pak Habibie pun juga cerita bahwa pentingnya asuransi. Seorang presiden pun menyampaikan hal yang sama, bahwa asuransi itu penting karena perawatan kanker ini biaya mahal dan sangat panjang dan menguras segala sesuatunya. Nah, itu benar-benar on bill ini yang bisa buat kita jadi lebih tenang jikalau harus terjadi risiko-risiko kehidupan seperti ini. Nah, ingat juga ada batasan untuk rawat inapnya, untuk gininya, limit boosternya ada 2 miliar. Kalau untuk yang bronze A, bronze B, yang bronze A-nya 2 miliar, yang bronze B-nya 3 miliar, silver juga sama, 2 miliar sama 3 miliar. Yang paling besar adalah di kelas diamond, ada sebesar 15 miliar. Kemudian ada booster lagi 50 miliar. Nah, itu yang dikeluarkan ide-ide selling kepada customer kita. Nah, selain itu juga ada manfaat santunan pemakaman, manfaat santunan HIV.
Nah, jikalau harus terjadi tutup usia, ada tambahan sebesar 15 juta. Kemudian kalau untuk yang syariah, ada namanya manfaat marhamah. Nah, khusus untuk sehat itu sama juga 15 juta. Nah, ini savernya ada 4 juta, ada 5 juta. Yang terakhir itu juta. Gitu yang saver. Artinya ada uang yang ditaruh pada saat klaim itu terjadi. Oke. Database ini ada yang mau tanyakan teman-teman? Database ini? Dan teman-teman bisa screenshot, kemudian bisa printkan dan buatkan ini pada saat presentasi kepada calon nasabah. Ini. Nah, ingat kembali bahwa ketentuan umumnya nasabah bisa ikutlah 30 hari di usia sebenarnya sampai usia 70 tahun. Pemegang polis 21 tahun, kemudian usia perpanjangan adalah 90 tahun ulang tahun berikutnya maksimal. Masa perlindungan hanya 1 tahun. Ingat teman-teman, masa perlindungan ini hanya 1 tahun saja. Oke. Bisa diperpanjang. Ingat dan bisa diperpanjang. Nah, jikalau nasabah teman-teman membayarkan dia bulanan, berarti dia membayarkan full 1 kali bulan itu. Kemudian jika dia membayar 3 bulanan, berarti dia membayarkan cuma 2,9 dari 3 bulan itu premi. Kalau dia membayarkan 6 bulan, dapat diskon. Jadi 5,7 dia pembayarannya. Tapi kalau dia bayar setahun, hanya 11 bulan nilai yang dibayarkan poinnya. Nah, artinya teman-teman coba berusaha gimana nasabah membayarkan tahunan supaya si nasabah mendapatkan kemurahan dari 1 bulan. Dan itu juga bagus untuk teman-teman menjamin bahwa nasabah itu tidak akan lapse kalau sudah membayar tahunan. Karena kan ini tanpa saver. Jikalau nasabah bayar bulanan sering lupa, kemudian karena ada kesibukan, kemudian jikalau ada hal-hal yang lebih urgent, mereka menganggap asuransi itu lebih tidak penting. Nah, itu kadang lupa nasabah bahwa asuransi itu adalah di awal benar-benar harus disiapkan. Pastinya kalau memang bisa untuk mereka ini kalau di sini. Kalau di PGB atau di PAA biasa di tahun pertama kan besar 30%. Nah, kalau ini lebih kecil ya. Kalau tahunnya 22%. Di tahun kedua 17%, di tahun ketiga 10%. Dan seterusnya. Nah, ini yang lebih indah teman-teman, bahwa sampai kapanpun nasabah akan bayar komisinya 10%, 10%, 10% terus. Nah, teman-teman tidak akan pernah putus. Begitu 10% akannya. Di PGA kun saja. Kemudian kalau dia bayarannya non tahunan lebih kecil. Maka teman-teman kalau biasa bisa untuk menganjurkan nasabah bayar tahunan, satu mereka lebih murah bayarnya lagi 1 bulan, dan kita pun mendapatkan komisi lebih besar. Nah, kalau yang non tahunan kita dapatnya 17%. Yang tahun kedua 12% lebih kecil. Tapi untuk tahun ketiga dan seterusnya tetap 10% sama. Nah, ini salah satu kelebihan dari Pro-Solusi Sehat dan yang konvensional dan syariah adalah untuk tahun berikutnya 10% ini yang mesti kita bisa nikmati. Kemudian untuk alur. Nah, sekarang mulai masuk ke Pro-Solusi Sehat yang syariah. Nah, kontribusi premi ini ternyata dibagi 2 kode syariah. Ada yang tabaru sama yang ujrah. Yang tabarunya adalah dana-dana memang khusus yang digunakan untuk pembayaran insuran. Kemudian kalau yang ujrah ini adalah gimana ada biaya administrasi, biaya pemasaran, dan biaya komisi tenaga pemasar. Nah, ini porsinya 52%. Nah, dana tabaru inilah kadang-kadang jikalau klaimnya lebih kecil dari dana tabaru yang terkumpul, sehingga disinilah teman-teman bisa mendapatkan nanti yang namanya kelebihan dana tabaru kalau di PGB. Oke. Ketentuan surplus underwriting Pro-Solusi Sehat. Nah, surplus underwriting di sini adalah yang dari dana tabaru itu dibagikan setiap tanggal 30 April setiap tahun. Bukan di akhir tahun, teman-teman, tapi di tanggal 30 April. Dengan syarat tidak ada klaim sampai 31 Desember. Kemudian polis minimal 1 tahun sudah terbit.
iuran baru dibayar penuh per 31 Desember. Polis invoice atau aktif sampai surplus underweighting dibagikan. Nah, teman-teman di yang syariah ini nanti ada surplus underweighting dari dana baru ini, tapi dengan syarat tidak ada klaim, kemudian sudah satu polis tahun, kemudian polisnya aktif. Nah, ini syarat untuk teman-teman bisa mendapatkan yang namanya pembagian surplus underweighting, yaitu 65% dibagi kepada pemegang polis, 20% dibagikan kepada dana baru, dan 15% dibagikan kepada perusahaan. Ini makanya kenapa syariah bilang jauh lebih mulia, karena perusahaan mengantongi yang paling kecil, 15%. Di mana dibilang syariah adalah sebuah asuransi dari dan oleh pemegang polis atau nasabah, karena memang benar 65% itu dibagikan kembali kepada pemegang polis yang tidak klaim. Gitu. Nah, kemudian alokasi surplus underweighting ini akan mentransfer sejumlah dana ke rekening pemegang polis, mengembalikan jumlah yang diterima ke dalam dana baru, mendonasikan jumlah yang diterima ke dana corporate social responsible CSR. Itu surplus underweighting dibagi juga, ada kembali ke pemegang polis, ada yang ke dana baru, dan kemudian ada yang penggunaan CSR. Oke. Ketentuan berakhirnya kepestaan ya jika meninggal, kemudian polisnya surrender, kemudian ada pembatalan, kemudian ada jika sudah dikeluarkannya santunan pemakaman atau dana mahkamah polis setelah dibayarkan. Kemudian tidak dahulu. Kemudian contoh case polis lewat waktu atau lapse. Maaf sebentar ya. Maaf. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis ya. Halo teman-teman, mohon maaf ya. Bisa lanjut lagi ya. Oke. Nah, polis issued di Juni 20 teman-teman ya. Kemudian di September 2020 itu left karena tidak ada pembayaran premi. Di Oktober 2020, November, Desember juga masih left. Kemudian ada pemulihan polis. Nah, ini hebatnya. Bapak X cukup bayar premi saat pemulihan polis saja sebesar 351 dan tidak perlu membayar polis yang bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini salah satu kelebihan dari syariah ini, di mana hanya membayarkan polis di tahun bulan keberapa mau pemulihan. Nah, itu salah satu kehebatan dari syariah ini. Saya tunggunya ulang lagi Pak Yudi ya? Ya. Saya tunggunya ulang ya? Gimana Pak? Mau saya tunggunya ulang lagi kan setelah lab itu ya? Iya, tunggu ulang sama Pak. Sama dia. Kita nggak perlu bayar berapa bulan yang kena itu Pak. Iya. Masa tunggu tetap ya. Nah, masa tunggu tetap pasti itu, Pak. Oke, kemudian fasilitas lainnya, full solusi sehat atau syariah ini ada booster, sama. Kemudian ada saver, juga sama, yaitu no claim bonus, artinya manfaat berkembang, peningkatan 10% dari batas manfaat tahun awal setiap tahunnya dengan total akumulasi maksimal 50%. Nah, ini ada dana murhabah, santunan diberikan peserta meninggal. Arti ada jika tidak ada klaim dapat bonus, kemudian ada santunan saat meninggal itu. Nah, santunan sama, yang ini ada kelebihan adalah di mana ada no claim bonus. Itu sangat kelebihan dari syariah. Limit booster dapat digunakan jika manfaat tahunan sudah habis, diberikan hanya 1 kali limit booster, berlaku polisi sehat dan syariah. Sudah hampir sama dengan di atas. Ini, jika dari perawatan rumah sakit dengan plan kamar lebih rendah dari plan, maka selisih biaya kamar akan menambah limit pro solusi sehat limit booster. Nah, ini kelebihan juga
dia akan menambah limit, dari flu booster. Contohnya adalah ada dia rawat inapnya 4 hari dengan biaya 2,5 juta. Totalnya ada ICU dan semuanya, total biaya diberikan oleh Prudential adalah sebesar 81 juta. Nah, itu. Nah, kemudian biaya kamar lebih rendah dari yang dimiliki. Sisi biaya kamar dengan plan yang 3 juta. Plan nasabahnya 3 juta, tapi menggunakan yang kamar 2,5 juta. Artinya ada selisih 500.000. Sisi kamar selama 4 hari itulah 2 juta. Maka 2 juta akan menjadi menambah solusi sehat limit booster Anda. Nah, jika limit boosternya ada, misalnya tadi ada 8 miliar, misalnya booster itu, artinya ditambah lagi, jadi menjadi 2 juta. Nah, ini salah satu kelebihan yang syariah, teman-teman. Jadi, jika teman-teman menggunakan plan di bawah limit, maka kelebihannya itu akan menjadi tambahan untuk booster, khusus untuk di kamarnya saja. Oke. Kalau konvensional nggak ada Pak Yudi ya? Kalau Limit konvensional nggak sih? hanya menambah dari Kamar. ya, Pak Yudi, untuk yang limit booster ini berarti penambahannya hanya dari selisih kamar ya, Pak? Ya, kamar saja. Oke, thank you Pak Yudi. Ya, yang kalau yang konvensional nggak ada dia. Konvensional, tapi yang syariah punya dia. Oke. Gitu. Itu satu kelebihan yang syariah. Kemudian contohnya major pada usia sehat limit booster downgrade plan. Ini di mana usia 30 tahun issue date-nya bulan Juni menggunakan plan goal. Pemakaian usia sehat limitnya adalah booster 1M nih sudah digunakan. Kemudian major acceleration silver B, dia downgrade turun terus pada kamar yang 3 juta. Plus sehatnya boosternya menjadi 12M. Usia perlindungan sampai usia 99 tahun. Nah, dari plan yang sebelumnya limit booster 1M, dari Gold B menjadi terus Silver B, ya kan turun nih. Dari Gold B kan besar nih, menjadi yang Silver, 12S. Maka perhitungan sehat limit booster, pemakaian booster sebelumnya adalah 12M dikurangi 1M, masih yang 11M nih. Yang Gold B ini saya scroll ke atas lagi ya. Saya scroll ke atas lagi. Yang Gold, limit boosternya adalah ini yang Gold. Yang Gold boosternya adalah sebesar 30M dia nih. Nah, 30M. Kemudian pindah ke Silver B, dia limit booster adalah 12M, teman-teman. Nah, cuma sudah ada penggunaan pada saat limit booster yang di Gold sebesar 1M. Ini kita bicara tentang yang namanya limit booster. Karena sudah digunakan 1M pada saat sebelumnya, otomatis pada saat dia downgrade, dengan booster yang 12M ini ternyata harus dipotong 1M karena sudah pernah digunakan di plan Gold B sebelumnya. Jadi teman-teman, sehingga pada saat pindah plan downgrade apapun itu, jika sudah ada penggunaan booster, maka akan turun dia gitu. Oke, no claim bonus, fasilitas manfaat berkembang perusahaan sehat. Bonus adalah manfaat jika kita tidak menggunakan klaim selama setahun. Otomatis kita akan mendapatkan bonus. Cuma ada maksimalnya yaitu 50% dari maksimal akumulasi bonus. Contohnya adalah tidak ada klaim setahun polis pertama invoice, kemudian total akumulasi klaim selama penanggungan polisi sehat adalah 10% dari batas manfaat tahunan awal. Polisi sehat dan polisi tidak pernah lapse dalam ini syaratnya bahwa setiap tahun maksimal 10% atau sama dengan 10% dan maksimal 50%. No claim bonus. Ini hanya ada di syariah, di konvensional tidak ada yang ini. Contoh, 1 Maret 2021, Pru Solusi Sehat Bronze A,
dengan batas maksimal adalah 2 miliar issued di 1 Maret ini. Kemudian di 1 Maret 2022 kan sudah tahun nih, tidak ada klaim sama sekali nasabah ini, otomatis mendapatkan 10% tambahan. Kemudian di 1 Maret 2023 tahun kedua tidak ada lagi, dapat tambahan. 2024 tidak ada klaim, dapat tambahan. 2025 tidak ada klaim, juga dapat tambahan. 2026 tidak ada klaim, juga dapat tambahan. Artinya ada 1, 2, 3, 4, 5 kali. Di 1 Maret 2027 tidak ada penambahan lagi karena sudah maksimal 5 kali. Dapat no claim bonus sebesar 10% dari batas maksimal yang 2 miliar. Artinya yang tahun kedua dapat 2 miliar 200 juta, 2 miliar 200 juta lagi tambah, arti sampai totalnya dia bisa mendapatkan 3 miliar batasan tahunan si nasabah tersebut. Ini kan batasnya 2 miliar. Nah, sehingga pada saat tahun ke-6, nasabah ini sudah punya batasan maksimal sebesar 3 miliar. Itu teman-teman. Sehingga di syariah ini benar-benar memberikan manfaat yang terbesar untuk para nasabah. Nasabah mendapatkan manfaat lebih besar dengan cara tidak ada klaim. Nah, itu salah satu kelebihan dari syariah. Oke, kemudian fasilitas no claim bonus juga memberikan manfaat berkembang. Limit plan-nya ini saya jelaskan tadi, yang mana tahun 2020 sampai 2021 limit plan-nya 2 miliar, 2M, kemudian tidak ada klaim nih. Fasilitas berkembang 10% dari batas awal sebesar 200 juta menjadi 2,2 miliar. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 limit plan 2,2, tidak ada klaim lagi, otomatis naik lagi 200 juta jadi 2,4 miliar batasan maksimalnya. Di 2022 sampai 2003 limit plan kan sudah 2,4 miliar nih. Ternyata ada klaim 100 juta. Karena sudah ada klaim, otomatis di tahun ketiga tidak ada tambahan yang 10%. Kemudian di 2023 20 sampai 2024 arti limit boosternya, limit pematas gininya, plan-nya adalah 2,4 M. Ternyata di tahun keempat tidak ada klaim lagi nih. Nasabah mendapatkan 200 juta lagi. Jadi 2,6. Di tahun ke-5 nasabah sudah mendapatkan 2,6 miliar. Kemudian ada klaim lagi nasabah sebesar 150 juta, otomatis nasabah tidak ada mendapatkan 10% lagi. Nah, otomatis dalam 5 tahun itu nasabah cuma mendapatkan 3 kali 10%, jadi 2,6. Itu dia. Ada gambaran teman-teman ya gimana sistem no claim bonus ini. Oke. Kemudian no claim bonus jika nasabah melakukan major atau upgrade. Nah, gimana prosesnya kalau nasabah menunjukkan upgrade yang dari 2M menjadi 3M? Nah, contohnya di Juni 2020. Kemudian ada Juni 2021 major nasabah ini dari bronze A menjadi bronze B. Pada saat 1 tahun dalam masa polis ini tidak ada klaim nih sama sekali, otomatis akan mendapatkan 10%. Kemudian 10% batas manfaat tahunan dasar dari bronze A digunakan. Bukan yang bronze B, karena bronze B belum nih. 10% dari 2 miliar, yaitu sebesar 200 juta. Total limit tahunan adalah sebesar menjadi 3,2. Arti di tahun 2021, nasabah ini sudah mendapatkan booster 200 juta plus yang limit dasarnya adalah sebesar 3 miliar. Gitu. Kemudian di Juni 2022, nah nasabah ini tidak ada klaim lagi sama sekali, mendapatkan 10% yang dari 3 miliar. Jadi 300 dapat dia ekstra 10%, 300 juta yang dari plan bronze B-nya. Gitu. Yang bronze A-nya kan cuma 2M, yang bronze B-nya 3 miliar. Otomatis mendapatkan 300 juta kali 10%. Di Juni 2022, nasabah ini sudah mendapatkan 3,5 miliar. Gini ya, batas limit
tahunannya. Itu yang kalau upgrade dia nasabah. Kemudian jika nasabah melakukan downgrade, arti turun dari bronze B ke bronze A. Nah, misalnya nasabah di Juni 2020, nasabah mempunyai pada saat sampai 2021 tidak ada klaim sama sekali. Nasabah mendapatkan 10% dari bronze B itu 3M, yaitu 300 juta. Sehingga di tahun 2021 limit boosternya 2 miliar ditambah dengan 300 juta, jadi 2,3 miliar. Di Juni 2022, 2M ini dikalikan lagi 10%, dapat 200 juta. Artinya yang duluan no claim bonusnya 300 plus no claim bonus di tahun 2022 di tahun kedua dengan bronze A plus 200 juta. Jadi dapatkan 2,5 limit boosternya. Itu juga arti mengikuti tahun plan yang berjalan. Oke. Keuntungan dari Pru Solusi Sehat atau Saver. Premi kontribusi yang lebih murah. Ini tadi disampaikan oleh Pak Dr. Losa. Adanya beli Pru Solusi Sehat yang Saver, otomatis premi lebih murah, lebih menguntungkan nasabah yang memiliki perlindungan asuransi kesehatan lain dalam bentuk penggantian atau reimbursement. Nah, arti kalau lihat ini, di mana yang lebih tekankan kapan nasabah mengambil Pru Solusi Sehat Saver adalah jikalau nasabah sudah mempunyai asuransi yang sama dari asuransi yang lain, itu lebih ditekankan. Mungkin ini ada pendalaman lebih dalam lagi, saya akan coba belajar dengan Bu Pertiwi, dengan Pak Tolosan, dengan Pak Luki untuk pendalaman hal ini. Covernya juga, mungkin saya skip dulu ya, karena supaya pemahaman teman-teman juga supaya benar nanti, saya takutnya salah menjelaskan. Ini saya skip. Oke. Pru Sehat Syariah, yaitu nasabah sakit, biaya rumah sakit dibayarkan oleh Pru Sehat dipilih. Kemudian nasabah sehat, selain mendapatkan fasilitas manfaat berkembang, juga potensi mendapatkan surplus underweighting. Nah, ini ide-ide teman sebagai titik poin untuk bisa menjelaskan kepada nasabah yang syariahnya. Kemudian ada dana marhabah, santunan meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan sebesar 15 juta, ada iuran tabaru, yaitu 48% dari kontribusi akan dialokasikan sebagai dana saling tolong-menolong dalam dana tabaru. Nah, selain teman-teman berasuransi, juga teman-teman berpartisipasi dalam tolong-menolong ini. Gimana? Arti kalau ada yang sakit, arti teman-teman menyumbang kepada yang pada saat sakit tersebut. Ada 4 hal. 1, nasabah sakit jadi tenang karena dibayarkan. Nasabah sehat mendapatkan surplus underweighting, ada tambahan. Saver. Kemudian jikalau harus terjadi tutup usia, ada santunan tambahan 15 juta, dan jikalau tidak juga kita ada klaim apapun, artinya kita menyumbang kepada sahabat atau teman-teman kita yang harus menderita sakit dan rawat inap di rumah sakit. Nah, ini salah satu kelebihan yang mungkin kita bisa bicarakan kepada calon nasabah-nasabah kita. Oke. Fitur solusi sehat dan syariah, yaitu toleransi perawatan di kamar yang lebih tinggi dari plan. Nasabah dapat rawat kamar lebih tinggi dari plan tanpa perawatan dengan tentuan sebagai berikut. Nah, ini yang salah satu yang nasabah saya di Selam itu juga mungkin inilah tertanggung menempati kamar maksimal 1 kelas lebih tinggi dari plan yang dimiliki jika ruangan perawatan yang sesuai plan rumah sakit dipilih penuh. Nah, itu ada kunci, boleh naik kelas 1, tapi jika plan yang dipunyai oleh nasabah tersebut adalah penuh. Hanya berlaku selama 2 hari pertama perawatan. Jika hari berikutnya masih dirawat di kamar yang kelas 1 lebih tinggi, maka dibayarkan sesuai dengan plan saja. Jika hari ketiga tidak mendapatkan kamar sesuai plan, maka perhitungan proyek akan dikenakan untuk seluruh biaya perawatan. Nah, itu maka hati-hati juga, hanya 2 hari pertama saja yang bisa naik 1 plan. Selebih itu harus mencari kamar yang sesuai dengan plan-nya. Ketentuan prorata sudah dijelaskan di awal, yaitu total biaya kamar sesuai plan dikalikan dengan hari,
Kemudian total biaya kamar yang digunakan selama rawat inap dikalikan juga hari. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di atas tentang prorata. Nah, contoh perhitungan juga sudah tadi saya dapat jelaskan di atas. Kemudian escape. Oke, ini juga sudah jelaskan. Oke, ini yang belum. Contoh perhitungan prorata jika kamar sesuai plan penuh. Nah, teman-teman. Bapak A memiliki Pru Susehat Plan Gold B. Bapak A menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 hari. Di 2 hari pertama, kamar sesuai plan penuh, sehingga Bapak A mendapati kamar dengan 1 tingkat di atas plannya, yaitu kamar VIP. Pada hari ketiga sampai kelima, Bapak A tetap menempati kamar VIP tersebut. Nanti 2 hari ini dia naik kelas karena kamar penuh, karena hari ketiga sampai kelima tetap menempati kamar yang sama. Gimana cara perhitungannya? Nah, perawatan selama 5 hari. Menempati kamar satu level lebih tinggi dari plan karena kamar sesuai dengan plan penuh, sesuai kamar rumah sakit. Nah, ini hitungannya. 2 hari toleransi nih. Satu level lebih tinggi. Artinya 2 hari, klaim menunjukkan 6 juta. Dibayarkan tetap sama. Kemudian satu level lebih tinggi. 3 hari nih. Klaim menunjukkan yang dibayarkan 6 juta. Karena yang 3 hari ini sudah tidak dihitung lagi toleransinya. Sehingga untuk kamar saja sudah ada selisih yang dibayarkan. Itu sebesar 3 juta selisihnya. Yang dibayarkan oleh PLA sebesar 12 juta. Oke, kemudian untuk yang lainnya gimana? Untuk kunjungan dokter, dari diajukan 5 juta, yang dibayarkan sebesar 4 juta. Kemudian subtotalnya dari 95 juta dibayarkan 76 juta. Nah, perhitungan seperti apa? Tipe kamar kelas 1 sebesar 2 juta. Batas kamar 1 juta. Kemudian, nah ini hitungan proratanya 2 hari yang 3 juta ditambahkan 3 hari yang 2 juta juga. Kemudian dibagi harga kamar 3 juta. Sambungan 12 ketemu dibagi 15 ketemu 80%. Total klaim yang diajukan A plus B. Nah, total klaim diajukan adalah yang mana 95 juta ditambah dengan 15 juta. Ketemulah angka 110 juta. Ini kamar teman-teman ya. Kamar ini yang 15 juta sama 95 juta diajukan. Temu angka 110 juta. Total klaim dibayarkan oleh PLA adalah sebesar 88 juta, 80%-nya dari 110 juta. Nah, kemudian total klaim dibayarkan oleh nasabah sebesar 22 juta. Nah, itu sistem prorata jika kamar yang ditanggungnya adalah 2 hari sesuai dengan plan, sesuai dengan toleransi, kemudian 3 hari berikutnya tidak ada lagi toleransi. Dan sudah mulai ada namanya ekses kamar, teman-teman. Maka sangat riskan juga, tapi ini sebagai kita langkah awal sudah bisa mengetahui gimana mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang seperti ini kepada nasabah kita. Ketentuan underwriting, Pru Solusi Sehat dan Pru Solusi Sehat Syariah. Tertangguh hanya bisa memiliki satu plan asuransi kesehatan, HS, PPH, atau PPH Plus, atau PPH Solusi Sehat yang ini. Nggak boleh memiliki kartu merah, kartu hitam, nggak bisa. Hanya salah satu nasabah boleh memiliki ini. Apabila pemegang polis asuransi kesehatan sejenis ingin memiliki polis asuransi kesehatan Pru Solusi Sehat atau Syariah, mohon lakukan pembatalan. Sehingga kalau teman-teman ingin punya yang Solusi Sehat ini, otomatis yang lain harus dibatalkan. Polis asuransi kesehatan Solusi Sehat dan Syariah yang baru terbit akan berlaku masa tunggu. Jika terjadi klaim selama dalam masa tunggu, asuransi kesehatan tidak dapat dibayarkan. Nah, ini salah satu juga pada saat presentasi teman-teman bahwa dengan punya kartu kesehatan yang Solusi Sehat, kemudian membatalkan kartu yang merah atau kartu yang hitam, bahwa nasabah akan mempunyai masa tunggu yang baru berlaku, gitu teman-teman.
Kemudian untuk semua produk manfaat kesehatan kecuali CAC diberikan untuk melakukan medical check up sesuai dengan tabel. Nah ini underwriting-nya, teman-teman harus benar-benar juga pastikan kalau ingin memilih kartu ini ada masa tunggu baru biarpun sudah mempunyai kartu sebelumnya, kartu merah atau kartu hitam. Oh, berarti walaupun PPH Plus ya, jadi sudah punya Ya, PPH Plus, kemudian ke Pro Solusi Sehat, berarti dia masa tunggunya ngulang lagi ya. Padahal yang ya. Pro PPH Plus kan sudah jalan 2 tahun, sudah habis masa tunggunya. Berarti begitu di Pro Solusi Sehat mereka masa tunggu ulang ya? Ya, artinya ini berlaku masa tunggu baru. Akan berlaku masa tunggu baru dia. Nah itu hati-hati juga kita pada nasabah-nasabah. Ya, siap. Kemudian lisensi pengajuan proses sehat yaitu tenaga pasien harus mengikuti lulus ujian dulu. Nanti kalau yang belum bisa ikuti sertifikasi Pro Solusi Sehat itu ada. Kemudian beda struktur produk, beda struktur premi karena premi hanya khusus untuk insuran, tidak ada investasi. Struktur komisi juga beda. Kalau yang tahunan dengan yang bulanan, kemudian setiap tahun dapat dari pembayaran, kalau yang sebelumnya hanya 5 tahun. Gitu. Oke. Tabel pemeriksaan kesehatan untuk khusus sehat dan yang syariah, ada tabelnya. Yang mana non NML itu adalah non medical limit. Contohnya misalnya kalau dia usia 1 sampai 15 years gitu, 15 tahun, kalau dia mengambil plan bronze A itu tidak ada perlu non medical. Tapi jika dia mengambil silver A itu kemudian dengan di atas 500 non medical juga, kemudian sama non medical. Nah, penerapan dia medical pada saat jika usia di atas 60 tahun nih, ada MED nih. Ada MED 3. Artinya di mana nasabah plan A yang 500K ini dengan usia di atas 60 tahun. Artinya ada MED 3 dia. MED 3 itu saya kurang gini juga tidak hafal. MED 3 itu salah satu yang paling simpel, yaitu ada tes urin, tes fisik kesehatan, itu sama ada surat keterangan penyataan dari dokter yang akan dinyatakannya pada saat medical. Yang paling berat itu ya med 10 yang harus sampai ada pemeriksaan darah, kemudian ada pemeriksaan jantung juga itu. Oke. Kak Yudi, mohon maaf mau tanya Ya. lagi. Silakan. Untuk medical itu biaya kita tanggung nasabah tanggung sendiri atau ditanggung Prudent? Oke, untuk medical pada saat nasabah mengajukan SPAJ elektronik dengan premi dibayarkan, Prudential akan langsung memberikan free pada saat medical, surat pernyataan. Nah, kemudian dari hasil medical ini, kemudian keluarlah hasil apakah ada substandard, apakah hasilnya baik, bisa langsung maju, kemudian apakah ada substandard, kemudian ada penaikan premi, kemudian yang ketiga, apakah ditolak. Nah, jika dia langsung maju, tidak ada permasalahan, oke. Berarti biaya medical ini sudah free ditanggung oleh Prudential. Kemudian jika ada substandard, nasabah tinggal menunjukkan apakah setuju atau tidak. Kalau nasabah setuju dengan substandard, otomatis yang medical ini lanjut jadi polis free juga. Tapi jika ada substandard ternyata nasabah tidak menyetujui hasil ini, maka premi akan dipotong. Premi akan dikembalikan ke nasabah dengan dipotong biaya kesehatan ini, biaya labnya. Dan kemudian ketiga yang ditolak, jika nasabah akhirnya ditolak oleh Prudential, premi akan dikembalikan, kemudian dipotong biaya medical. Ya. Gitu, Mbak Amy. Ya, terima kasih. Ya. Sehingga nanti pada saat medical ini tidak ada lagi nasabah bayar medical, tidak lagi ajuan pertama itu, Mbak Amy. Ya, oke. Kak Yudi. Sip. Proses underwriting. Tetanggung peserta diasuransikan dapat memiliki asuransi Pro Solusi Sehat atau syariah maksimal dengan batas plan kamar 5
juta untuk semua plan yang dipilih. Jika tanggung peserta yang disesuaikan memiliki batas paling tinggi yaitu 5 juta, maka plan yang dipilih tanggung peserta harus dibandingkan dengan plan yang sama dengan orang tua, saudara, kandung, atau pasangan. Nah, ini adalah gimana batas kamar plan 5 juta untuk semua plan dipilih. Jika tertanggung memilih batas harga kamar yang lebih tinggi dari 5 juta, maka plan yang dipilih tertanggung dibandingkan dengan plan yang mana dengan orang tua. Maka antara orang tua dan anak, maka dulu pernah Prudential itu membatasi kalau sudah orang tuanya punya anggap uang pertanggungan 500 juta, si anak boleh lebih dari 500 juta, harus di bawah orang tuanya. Kalau kakaknya punya 10 juta, adiknya harus lebih di bawah dari itu. Nah, itu salah satu syarat-syarat juga underweighting. Kemudian, nasabah bisa melakukan penurunan atau peningkatan plan sesuai dengan ulang tahun polis. Pengajuan pelayanan polis peningkatan ulang tahun maksimum 45 hari sebelum ulang tahun polis yang mengacu pada ketentuan underweighting. Ingat, pengajuannya adalah 45 hari sebelum ulang tahun polis. Oke. Ketentuan konvensi, oke, kita skip aja. Nah, ini yang saver tadi, supaya nggak salah pemahaman juga, saya belum gini juga. Nah, ini, oke. Nah, ini yang paling terakhir, ada penggunaan kartu fisik yang black card ini sudah mulai ke PALS. Nah, sehingga teman-teman harus sekarang juga mulai edukasi ke nasabah, karena kalau tidak salah sampai 27 Juli itu ada batas waktu dari kita sebagai agent mulai mengedukasi nasabah-nasabah kita untuk kartu PALS. Kalau tidak salah, mungkin Bukti ada informasi ya, 7 Juli tidak salah Bukti ya. Kalau Ibu Tiwi? Nggak tahu Pak Yudi, nanti kita lihatlah, saya lupa Nah, itu. ya, ada pemberitahuan ada sampai tanggal 27 Juli kalau nggak salah ya, maka teman-teman harus mulai coba penggunaan e-card sekarang, e-card. Karena kartu kesehatan yang hitamnya sudah akan dilakukan lagi, tidak berlaku lagi karena sudah perubahan provider dari Admedika ke PMN. Oke, klaimnya sama, lalu ribet juga dengan menggunakan kartu PALS-nya kepada rekanan rumah sakit, kemudian yang sesuai dengan gini, kalau tidak menggunakan rekanan berarti dengan sistem reimburse. Teman-teman paham dengan sistem reimburse ya? Sistem reimburse itu adalah di mana nasabah membayarkan dulu klaim ke rumah sakit tersebut, kemudian dengan mengumpulkan rekening, dengan mengumpulkan kwitansi, kemudian memberikan surat keterangan dokter dari rumah sakit tersebut, dibubuhi cap sama tangan dokter, kemudian melengkapi hasil lab, dan rincian invoice atau rincian obat-obatan selama digunakan tersebut, dan itu yang akan di-store ke kantor dan akan diteruskan ke Prudential, itu reimburse. Nah, maka pada saat dengan punya kartu kesehatan ini, teman-teman harus bisa menunjukkan di mana kerjasama rumah sakit, sehingga pada saat nasabah sakit atau rawat inap, sehingga merujuk ke rumah sakit rujukan kerjasama dengan kartu Pro Solusi Sehat ini. Prosedur pengajuan klaimnya dengan jaminan pembayaran lewat jalan. Nah, pada saat pengajuan klaim, jika harus operasi dengan biaya besar, teman-teman sudah bisa mulai mengajukan dahulu kepada Prudential untuk supaya klaim yang akan kita lakukan ini dijamin atau tidak. Itu penting sekali teman-teman pada saat jika ada namanya operasi yang terencana. Tapi kalau tidak terencana mendadak, ya udah itu harus masuk dulu ke rumah sakit. Tapi kalau memang terencana, bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ini alurnya, akan saya skip aja. PPA, ini juga saya skip. Yang paling penting itu adalah sekarang pengecualian. Ini sangat-sangat penting teman-teman.
Sehingga kalau kita selalu bilang bagus-bagus ke nasabah, pasti ada sesuatu juga yang harus kita tekankan ke nasabah. Asuransi tambahan Plus Solusi Sehat dan Syariah ini akan berakhir otomatis pada salah satu hal di bawah ini. Jika penanggung berakhir berdasarkan dua polis, yaitu tanggal tertanggung meninggal dunia. Tanggal tertanggung meninggal dunia, tanggal polis dibatalkan atau diakhiri oleh penanggung. Tanggal penembusan polis disetujui oleh penanggung atau tanggal polis lewat waktu atau lapse. Nah, pada saat jikalau nasabah terlambat membayar yang bulanan ini, hati-hati juga, otomatis akan lapse. Tanggal akhir penanggungan asuransi tambahan sehat, kemudian tanggal ketika asuransi tambahan diakhiri oleh pemegang polis sebelum tanggal akhir penanggungan. Oke. Tengah malam waktu Indonesia merupakan tanggal akhir penanggungan asuransi. Jika pada itu kecualian, mengacu pada polis keset. Nah, ini yang pengecualiannya di mana ada existing condition, teman-teman ya. Kemudian ada menderita 18 penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 bulan pertama. Seperti apa? Seperti kista, seperti hernia, kemudian ada amandel, kemudian ada sinus. Nah, itu salah satu pengecualian 18 penyakit di 12 bulan pertama. Teman-teman harus bisa terangkan itu. Kemudian ada perawatan dalam masa tunggu 30 hari, kecuali kecelakaan. Nah, seperti demam berdarah. Nah, demam berdarah itu ada masa tunggunya 30 hari juga. Tipes, nah itu 30 hari. Kemudian cancer, penyakit kritis, rata-rata ada 90 hari. Ada pengecualian. Artinya ada pengecualian yang 1 kali 24 jam, kemudian baru bisa klaim untuk kecelakaan, kemudian masa tunggu yang 30 hari akibat wabah, salah satunya seperti DB, tipes, kemudian ada pengecualian 90 hari untuk segala kondisi kritis, kemudian ada pengecualian yang 12 bulan. Nah, itu teman-teman harus jelaskan di awal kepada nasabah jika mengambil True Solusi Sehat. Mau yang konvensional maupun yang syariah sama. Kemudian ada biaya tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan biaya yang dibebankan pada perawatan. Sehingga pada saat kita klaim ada biaya-biaya yang di luar ketentuan, karena itu juga tidak diklaim. Ketentuan lebih lengkap mengacu pada polis. Nah, kemudian ada juga seperti di rumah sakit ada penggunaan handuk, sabun, kemudian ada pembalut pada saat rawat inap di rumah sakit. Nah, itu hal-hal yang dikecualikan, di mana salah satunya clue-nya adalah penggunaan pribadi ke barang-barang pribadi, teman-teman. Kemudian penyakit tertentu 12 bulan. Ini yang saya sampaikan tadi, salah satunya adalah semua jenis hernia, wasir, tuberkulosis, kemudian gono, ada kencing manis juga di sana, katarak. Nah, itu salah satu aja hal ini sudah tidak bisa klaim di 12 bulan pertama. Dan juga tidak ada sebelumnya pada saat masuk ikut asuransi. Itu juga harus benar-benar, tapi kalau sudah sebelumnya ada hal ini, kemudian masuk asuransi, biarpun setelah 12 bulan klaim, pasti akan ditolak juga. Karena sudah ada riwayat sebelumnya pada waktu join di Prudential atau di asuransi. Oke, itu dari saya. Sudah pengecualian. Thank you, teman-teman. Mohon maaf agak ngebut, materinya banyak. Dan untuk lebih detailnya bisa per WA nanti per Japri dengan saya, atau dengan leadernya, atau dengan membaca ulang materi ini, nanti saya akan kirim ke grup. Oke, sekian dari saya, Mbak Evi. Saya kembalikan Mbak Evi ya. Materinya mohon dibantu ya Kak Yudi ya. Oke, sekarang saya kirim ya. Saya akan kirim ke BTB ya. Terima kasih Kak Yudi. Pak Yudi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Yudi. Iya. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih banyak Kak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Biar kelihatan wajah Sama-sama. Pak Yudi. Terima kasih Pak Bisa Yudi. mengucapkan 3 kali terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Ya, teman-teman. Kakak Yudi, Ya. tolong dihilangin screen-nya dulu. Oh ya, mohon maaf. Bingung saya loh. Jangan ada Oke. sempurna. Baru saya bilang
lihat wajahnya Kakak Ayudi. Sudah, Baik, sudah. teman-teman. Karena Kakak Ayudi sudah selesai presentasi, kita